Kalau perempuan itu kan ada aspek-aspek kepingin nyaman, kepingin protected. Yes. Iya dong. Iya. Tapi sekarang masuk di dunia politik, aku tuh ngerasa kayak harus jadi macan. Iya. Exactly. Nggak bisa manja. Jadi manjanya di rumah aja gitu loh. Ternyata partisipasi perempuan itu sangat relevan, sangat dibutuhkan lah. Betul. Tapi ada sebuah studi yang menyatakan bahwa ternyata keterlibatan perempuan di dunia politik itu bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ada long term effect yang positif gitu. Jadi sustainable-nya lebih memikirkan juga. jangka panjang. Jangka panjang. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi di The Politician, podcastnya Politician Academy, di mana di dalam setiap edisi The Politician kita selalu mengundang narasumber, pembicara yang memberikan inspirasi, bisa mencerahkan dan mempunyai pengalaman yang luar biasa. Dan kali ini kita bersyukur sekali kita mendapatkan narasumber seorang perempuan yang luar biasa, perempuan muda yang luar biasa. Beliau adalah Mbak Dyah Roro Esti Widya Putri, atau kita biasa panggil Mbak Roro ya. Yes. Mbak Roro boleh menyapa Sobat Boleh. Politician Academy. Halo semuanya dari Politician Academy. Terima kasih tentunya sudah mengundang saya, dan semoga diskusi kita bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan harapannya sebetulnya kalau buat saya pribadi juga simple ya, maksudnya sebagai anak muda yang terjun di dunia politik dan saat ini berada di sebuah institusi yang dimana setiap hari yang kita jalani itu bagian dari sejarah, Mas. Betul. Jadi saya kepingin banget sebetulnya untuk melihat lebih banyak lagi anak muda tergabung di dunia politik ini, baik itu di eksekutif ataupun legislatif, agar kita bisa lebih berperan gitu terhadap pembangunan bangsa. So hopefully kalian inspired dan Terima kasih. Ini bukan konklusi, ini baru pembukaan. Baik, tapi ini pembukaan yang luar biasa sekali. Dan kalau kita baca berita di koran tentang milenial yang masuk di politik, ini selalu memberikan kesan yang menarik. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu semua bahwa Mbak Roro ini masuk ke Senayan. Pertama kali bertarung dan langsung masuk ke Senayan di usia 26 tahun kalau nggak salah pada waktu itu. Terpilihnya itu 25 tahun. 25 tahun. Tapi waktu dilantik 26 sudah. Betul. Ya. Jadi termasuk 10 yang termuda ya waktu itu disebut. Betul. Ini luar biasa. Nah, selalu jadi pertanyaan orang. Begitu melihat dunia politik ini kan, wah ini dunia untuk orang-orang yang sudah selesai, dunia untuk orang-orang yang matang, berpengalaman. Nah, pemimpin-pemimpin dunia udah ada yang umur 40, 30, tapi 20 ini menurut saya breakthrough. Nah, kira-kira Mbak Roro kenapa mau masuk ke dunia politik? Mungkin udah agak bosan dengan pertanyaan seperti ini ya, klise gitu ya, sering banget ditanyakan. Tapi saya pikir mungkin teman-teman juga perlu mendengarkan langsung juga. Jadi garis besarnya saya sebetulnya merasa terpanggil, dan terpanggilnya itu sudah cukup lama. Mungkin salah satu hal yang ingin saya highlight, and I have to take pride in this ya, bahwasanya memang pada dasarnya saya ada sebuah privilege yang saya alami selama ini, di mana saya dibesarkan di sebuah keluarga yang memang keluarga politisi, latar belakang politician gitu. Ini privilege ya. Betul. Privilege, kenapa saya sampaikan sebagai privilege? Karena dari sinilah saya dengan berjalannya waktu sejak kecil ya Mas ya. Jadi saya waktu umur 1 tahun pun itu ada foto dengan papa yang sudah merupakan salah satu kader Golkar di saat itu. Papa pakai jaket Golkar. Jaket Golkar, dan saya masih kecil gitu. Jadi bisa dibayangkan saya baju babynya bukan baju kuning ya? Bukan. Belum menyesuaikan waktu itu seharusnya ya. Gitu. Jadi saya memang udah dibesarkan dengan lingkungan seperti ini gitu.
Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa di mana saya bisa melihat perjalanan bapak saya berpolitik, tentunya terkhusus ketika beliau menjabat sebagai anggota dan waktu itu juga pimpinan Komisi 7 di DPR RI, dan itu selama 10 tahun. Betul. Kebetulan dapilnya kan beda ya, kalau beliau di Tuban Bojonegoro, kalau saya di Gresik Lamongan. Nah, salah satu daya tarik kenapa saya mempunyai keyakinan bahwa ini adalah sebuah bidang yang ingin saya geluti ke depannya, itu karena saya melihat sosok ayah sebetulnya gitu sebagai prime example, dimana mungkin betul kalau kita lihat dan teman-teman di sini pasti ngelihat sebagai anak muda, kita nonton berita biasanya hal-hal negatif yang kita lihat gitu. Betul. Baik itu ya beritanya kayak gitu-gitulah gitu ya. Tapi yang saya dapat adalah kesempatan untuk melihat sisi lainnya. Dimana ketika melihat papa kerja gitu ya, saya tahu ternyata fungsi DPR RI baik dari segi anggaran, legislasi, pengawasan itu seperti ini loh gitu. Dan kebetulan saya juga sering diajak ke lapangan, sering ke dapil beliau, pernah ikut kunker dalam negeri, di luar negeri juga. Tapi waktu itu dalam kapasitas saya sebagai saya ya, jadi saya juga ada institusi, mungkin nanti bisa cerita sedikit tentang itu. Tapi dari situ saya belajar gitu banyak. Justru sisi humanitarian saya gitu itu datang dengan saya ikut kegiatan-kegiatan beliau. Nah, maka saya terpanggil untuk memberanikan diri sebetulnya ketika saya lulus kuliah untuk mencoba, karena waktu itu memang ada momentum. Jadi ini salah satu hal ya Mas ya. Waktu itu ada momentum karena dibutuhkan perempuan. Ada kuota 30%, betul. Dan Partai Golkar waktu itu lagi menyaring gitu kader-kader perempuan yang kelihatannya promising dan mampu untuk bertarung, ibaratnya seperti itu, mempunyai kapasitas. Betul. Ada momentum itu, lalu kemudian juga waktu itu saya udah beberapa tahun pengalaman pekerjaan juga di sebuah institusi yang sebetulnya saya dirikan dengan adik saya. It's called the Indonesian Energy and Environmental Institute. Wow, keren. Dengan adiknya? Dengan adik saya. Ya, dan waktu itu terpanggilnya karena kita berdua ini Mas, penerima beasiswa LPDP. Jadi kan merasa udah sekian tahun harus kuliah di berkontribusi luar negeri ya kan. Saya S2-nya waktu itu di Imperial College London, as you know, ngambil kebijakan lingkungan atau environmental technology juga. Kami merasa terpanggil gitu untuk melakukan sebuah perubahan. Maka melalui institusi itu kita bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan Kementerian SDM, lingkungan hidup, lalu kemudian melakukan program-program pemerintah yang sifatnya berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan itu juga panggilan sendiri. Jadi di satu sisi saya dapat pengalaman dari papa, ya pengalaman beliau yang luar biasa. Di sisi lain juga melalui organisasi ini gitu, di mana kita bisa membantu pemerintah dan kita melihat secara real dampaknya seperti apa di masyarakat. Nah dari situ gabungan antara kedua inilah yang membuat saya berpendapat bahwa ternyata untuk melakukan sebuah perubahan caranya banyak gitu. Betul. Tetapi ketika kita memberanikan diri untuk berada di dalam sebuah sistem yang tadinya mungkin dampak kita hanya ke klaster terbatasi, hanya beberapa orang yang bisa merasakan, atau sebuah kecamatan misalnya atau kabupaten yang bisa merasakan, apalagi kalau kita bermitra juga dengan pemerintah daerah gitu ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai institusi seperti DPR RI, itu kita bisa melakukan perubahan yang jauh lebih besar gitu. Dalam arti kata cakupannya adalah seluruh nasional gitu. Untuk hajat hidup Sabang orang banyak hingga Merauke gitu kan. Jadi itu yang merupakan salah satu daya tarik. Dan pasti Mas Bonggas tahu bahwa setiap politisi itu mempunyai style yang berbeda-beda. Backgroundnya juga sangat variatif. Nggak ada rumusnya sebetulnya. Semua ini tuh tidak ada rumusnya. Maka saya selalu ketika ditanya selalu menyampaikan bahwa saya merasa ini panggilan Tuhan juga gitu. Bahwa ini jalan yang diberikan, sebuah momentum dan jalan yang diberikan kepada saya, amanah, dan saya memandang bahwa jabatan apapun itu tuh kan titipannya dari Tuhan gitu. Nah maka itu merupakan salah satu it's one of the strength
gitu yang saya dapat untuk mengingatkan terus bahwa ketika duduk di parlemen harus selalu ingat bahwa di belakang kita ada ribuan orang gitu ya. Lalu kemudian kalau dari orang tua selalu menyatakan institusi DPR RI ini kan adalah sebuah institusi di mana kita dapat melakukan perubahan. Dan setiap hari itu bagian dari sejarah gitu. Setiap kesimpulan rapat dengan para mitra kerja kita, dampaknya itu langsung ke masyarakat gitu. Jadi every second, every minute itu bagian dari sejarah. Jadi jangan sampai kita sia-siakan kesempatan itu dan amanah yang diberikan kepada kita. So this is what keeps me going. Dan mungkin yang teman-teman lihat politik itu kotor atau negatif gitu, sejatinya sebetulnya di dalamnya itu warna-warni banget gitu. Tidak semuanya kok seperti itu. Kebetulan saja yang disorot selalu yang jelek-jelek, ibaratnya kan kayak gitu ya. Karena ya kita tahu sendirilah, that's what attracts bad news the public. is a good news. Exactly, and it's good for the ratings gitu kan. Kalau boleh jujur. Tapi dengan saya ada di dalam sistem ini, Mas, saya melihat banyak sekali senior, bahkan yang muda-muda juga yang berprestasi, mempunyai tekad dalam melakukan perubahan, dan saya jujur bersyukur ya karena yang di DPR ini kan orang-orang yang menurut saya pilihan ya, orang-orang pilihan dipilih langsung oleh rakyat, mempunyai strength point-nya masing-masing, dan saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Dari situ kita ketarik ya Mas ya, maksudnya kita ikut ingin tahu, ingin belajar dari mereka. Jadi saya walaupun junior dan perempuan, I don't see that as a barrier gitu. I see that as a strength in itself. Tapi at the same time, saya gunakan kesempatan setiap hari ini untuk belajar dari para senior juga. Oke, keren sekali. Ini saya boleh memberikan opini sebagai konsultan politik. Kalau semua anggota DPR dan anak-anak muda punya pemikiran seperti ini, wah Indonesia luar biasa maju. Saya senang sekali dengarnya, dan sebagai konsultan politik dan orang yang sering melakukan literasi politik kemana-mana ke generasi muda, basically ini yang saya ingin berikan kepada teman-teman muda di Indonesia gitu loh. Jangan alergi dengan politik, jangan menghindari politik. Justru teman-teman harus masuk untuk merubah yang selama ini dilihat sebagai hal yang tidak baik atau buruk gitu ya. Jadi jangan jadi penonton aja gitu. Harus masuk ke dalam sistem dan ikut terlibat melakukan perubahan. Jadi ini keren banget. Orang ngelihat, saya ingin masuk kepada sebelum di DPR dulu ya, artinya tadi privilege gitu ya, kemudian orang tua udah di politik, kemudian dari segi mungkin financial cukup, pendidikan baik, good looking gitu ya, ini udah paket komplit ya. Orang akan bilang, oh nggak sulit sama sekali untuk bisa menang. What do you think? Semua itu tidak lepas dari takdir ya Mas ya. Pasti. Jadi saya mempunyai keyakinan yang sangat tinggi terhadap itu. Dan kadang walaupun kita raw materialnya semua sudah ada, tidak menjaminkan bahwa kita akan mendapatkan sebuah banyak cerita juga, posisi. Betul, banyak cerita gitu juga. Jadi semua ini tidak lepas dari selain doa dan tirakat tentunya, tapi juga ini hard work gitu. Dengan kita berkomitmen untuk mempunyai keinginan mengenal rakyat gitu ya, dan itu kan butuh waktu ya Mas ya, butuh waktu pendekatan dan sosialisasi, bertemu langsung dengan masyarakat, apalagi sebelum COVID dulu kalau ratusan orang ketemu dalam satu kesempatan bisa gitu kan. Gampang. Jadi itulah yang saya lakukan khususnya di saat kampanye waktu itu, dan dari situ saya lebih merasakan itu panggilan itu gitu, untuk ternyata mungkin ini memang jalan saya, dan saya mulai enjoy aja gitu dengan proses untuk bisa duduk di parlemen akhirnya. Was it tough untuk proses itu? Of course, it was tough in a sense where kita itu didorong untuk bisa dan mampu beradaptasi secara cepat gitu. Betul. Dan bukan hanya dulu waktu kampanye, tetapi sekarang pun saya merasa itu sebuah skill yang harus kita miliki, dan kita harus betul-betul fasih dalam hal ini gitu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena
kita harus misalnya kalau dulu kita kampanye beradaptasi dengan suasana yang berbeda, kan tentu kehidupannya beda dengan kehidupan di Jakarta misalnya, ya kan. Lalu kemudian bagaimana kita beradaptasi dengan gaya hidup dan cara berbicara, bahasa daerah juga kita harus berusaha untuk menguasai, paling tidak yang conversational itu bisa dapat. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Exactly. Saya selalu, dan saya pernah ngomong ini kalau waktu di interview, saya tuh merasa hidup di 3 dunia, Mas. Jadi dunia pertama itu dunia di dapil, di mana saya tuh mungkin kalau Mas Bonggas nanti suatu hari nanti ke dapil saya dan mengikuti kegiatan di sana, pasti ngeliat, waduh Mbak Roro beda banget gitu. Karena dari segi ya itu tadi pendekatan ke masyarakat dengan menggunakan bahasa daerah dan lain sebagainya. Dan saya merasa berhasil ketika masyarakat itu menanyakan kepada saya, Mbak Roro nih orang mana gitu sebetulnya gitu. Itu kan berarti mulai the local aspect itu dapat gitu, Mas. Walaupun saya memang pada dasarnya orang Jawa gitu, keturunan saya juga dari Jawa. Nah, di sisi lain juga dunia di Jakarta tentunya ya, di pusat ini. Dan yang ketiga adalah dunia internasional. Gitu. Jadi ini ada saat dimana kita harus bisa fasih dalam beradaptasi. Nah, maka itulah yang saya pelajari ketika saya turun ke lapangan untuk sosialisasi dan berkampanye. Bagaimana kita juga beradaptasi dalam arti kata memposisikan diri sebagai anak muda yang inquisitive tetapi juga bertekad untuk berkontribusi. Bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita itu tulus loh dalam mengabdi gitu, dan kita mempunyai misi di sini. Ayolah kita bekerja sama. Nah, itu satu aspek di mana kita harus mampu melakukan hal tersebut. Di sisi lain, yaitu tadi beradaptasi dengan segala suasana ya. Di pusat juga harus beradaptasi, di dunia internasional kita juga harus langsung beradaptasi. Update gitu. Terus juga. So always adapting to different situations yang kelihatannya hal gampang, tetapi dalam mengeksekusi ini sangat sulit, sangat sulit dan membutuhkan proses dan waktu. Dan ilmunya nggak ada di buku kadang-kadang. Nggak ada di buku kita harus jalanin aja. By doing, learning by doing, really, Betul. Mbak, kalau Mbak Roro, kalau saya tanyakan, sebutkan rahasianya, 2 aja strategi. Untuk apa nih? Bisa terpilih. Untuk bisa Karena terpilih. ini selalu jadi pertanyaan dari ini, gimana caranya gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Kalau versi Mbak Roro sendiri kemarin gimana? Kalau saya jadi gini ya, rumusnya ibaratnya itu adalah ada 3 hal. Jadi yang pertama, ketika kita berbicara baik itu pemilu, pileg, pilkada, apapun itulah, yang dilihat pertama adalah popularity. Jadi gimana kita dikenal oleh rakyat, dan itu cara pendekatannya macam-macam. Bisa langsung turun ke lapangan, menyapa warga dan mengadakan kegiatan-kegiatan di mana itu kesempatan tersendiri untuk masyarakat kenal dengan kita. Kadang-kadang kita nyanyi bareng misalnya, pendekatan macam-macam gitu. Berarti Mbak juga bisa sambil nyanyi juga? I like to sing for fun. Jadi itu hobi juga. Great. So ada pendekatan itu. Jadi popularity itu penting banget, dan tidak lepas dari misalnya kartu-kartu ya, maksudnya membagikan kartu untuk mengenalkan kita siapa, gitu kan. Atau bisa juga melalui baleho, kita buat banner dan lain sebagainya dengan foto-foto kita. Itu salah satu strategi, apalagi buat saya yang modalnya sebetulnya belum dikenal publik, ya kan. Saya bukan artis, bukan public figure sebelumnya. Nggak ada yang ngira artis, Mbak? Begitu turunnya? Ada. Tapi terus saya langsung bingung jawabnya gimana ya gitu. So itu saya tidak miliki waktu itu, karena background saya kan sebagai akademisi, as you know ya, terus juga sebagai aktivis gitu. So that was my background. Di sisi lain adalah tadi popularity. Yang kedua acceptability. Karena ternyata orang populer itu belum tentu diterima rakyat. Belum tentu disukai. Dan diterima oleh rakyat. Jadi acceptability ataupun likability lah. Ya kita. Itu bahasa survei. Bahasa survei juga. Popularity, kedisukaan, likability, baru terakhir electability. Exactly. Dan itu semua adalah menghasilkan akhirnya publik memilih kita gitu.
Nah, itu merupakan rumus dasarnya ya. Tetapi tentunya banyak sekali pendekatan yang memang harus kita lakukan. Kalau buat saya secara pribadi, ini ya Mas ya, tirakat sebetulnya, tirakat dan sholat itu that's one thing. Tirakat ini tirakat apa? Tirakat kejawen, tirakat Jawa bukan? Mungkin maksudnya Senin Kemis using atau the wrong term. Iya. Yang saya maksud adalah karena kalau di Jawa Timur pengertian tirakat ini kadang-kadang macam-macam gitu kan. Scratch that. Yang saya maksud adalah berdoa sih. Pokoknya berdoa aja gitu untuk agar diberi jalan gitu. Karena dengan sendirinya pasti nanti dibukakan jalan tersebut. Jadi that's my key actually. Terus yang kedua adalah di mana kita emang harus hard work, baik itu dari segi tadi ya, mengenal masyarakat, mensosialisasikan diri, menyampaikan apa tujuan, visi dan misi kita, dan ini cukup lelah ya Mas ya. Dalam arti kata ya, kalau saya pribadi sih saya enjoy, cuman di satu sisi itu kemarin itu bisa misalnya satu hari mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, dan itu bisa 7 titik, satu hari bisa titik. 5 sampai 10 titik. Exactly, gitu. Jadi itu merupakan kunci tersendiri juga. Boleh tahu persiapannya berapa lama, Mbak? Waktu itu kurungan waktu, saya ingat 3 bulan itu saya standby di Jawa Timur. Tinggal di Jawa Timur selama 3 bulan. Karena memang saya orang sana ya Mas ya. Jadi yang saya satu hari bisa sampai sekian titik itu ya. Bisa tapi dibayangkan. Sebelumnya sudah mempersiapkan juga gimana? Saya ini kan kita similar sebetulnya dalam arti kata akademisi dan suka berbagi pengalaman atau knowledge gitu ya Mas ya. Dan melalui institusi IE2I ini namanya Indonesian Energy Environmental Institute, kita sering diundang sebagai pembicara di kampus-kampus. Dan sebetulnya bukan hanya di Jawa Timur, tapi kita pernah keliling di Sumatera, pernah di Sulawesi, beberapa kota di Jawa, Pulau Jawa gitu ya. Yang belum Papua waktu itu. Jadi ini we haven't done that yet. Tapi pernah diundang di beberapa universitas di dapil saya. Walaupun konteksnya beda ya, bukan untuk kampanye atau gimana, tapi paling tidak masyarakat mudanya itu kenal gitu, ada sosok yang mempunyai concern terhadap sebuah isu, dan itu ternyata juga merupakan pendekatan yang ada dampak positifnya juga terhadap electability tadi. Betul. Oke, great. Nah sekarang saya ingin tanya langsung mengenai dapil sendiri gitu ya. Jadi tadi disebutkan dapil yang dipilih atau dipilihkan, saya nggak tahu. Itu berbeda dengan yang dimiliki ayah ya, papa. Itu kan tetanggaan ya. Dapilnya, betul ya. Betul. Gresik dan Lamongan. Gresik. Backgroundnya apa? Kenapa pilih itu? Yang pertama, tentunya nggak mau satu dapil sama papa gitu kan. Di bawah bayang-bayang kesannya atau gimana? I don't know about that ya. Cuman karena beliau waktu itu juga lagi running. Running juga. He was running at the time. Dan di satu sisi saya juga kepingin merepresentasikan masyarakat Jawa Timur waktu itu ya. Karena background saya kalau ibu orang Surabaya ya, lahirnya di Surabaya. Kalau papa di Kediri, dibesarkan di Madiun, tapi terus kuliah di Surabaya, so kita kalau pulang kampung pokoknya ke Jawa Timur gitu. Dan kebetulan saya juga ada keluarga di Lamongan gitu, jadi pernah beberapa kali ke sana. Maka akhirnya saya memilih untuk bisa mencoba di saat itu untuk bisa mewakili masyarakat Gresik dan Lamongan. Jadi pendekatannya lebih ke identitas gitu. I felt more connected with Gresik and Lamongan people. Yang saya wakili. Gitu. Karena kan Jawa Timur kan dapilnya banyak sekali. Banyak. Artinya kenapa pilihnya di sini bukan di sini? Nah, itu tadi dia. Kan Jawa Timur kan Bapak tadi ada di Madiun, ada di Terus di samping itu memang mewakili dulu ya 10 tahun itu Tuban Bojonegoro, dan waktu itu pendekatannya juga di samping Jawa Timur aspeknya, tetapi juga karena
beliau itu concernnya kan di dunia migas ya. Migas, ya, oil. Ya, industry. oil. Dan di situ kan ada gitu beberapa. Oh, ya. Jadi betul. kalau beliau seperti itu ceritanya, kalau saya beda, lebih ke keluarga dan sense of identity. Betul. Karena itu cara saya juga untuk mengenal kembali identitas saya sebagai orang Indonesia, Jawa gitu ya. Kenapa saya bilang gini ya Mas ya? Dan saya terus terang aja lah, maksudnya saya ini kan dibesarkan di luar negeri lama. Betul. 12 years. Saya 12-13 tahun itu di luar 13 negeri. years. Yeah. Dan waktu itu kenapa kita pindah-pindah? Pernah tinggal di Amerika, Betul. di Inggris beberapa kota, di Cina, Vietnam, dan juga Indonesia. Yeah. Dan saya merasa bahwa ini kan sesuatu hal yang tidak bisa saya kontrol ya, karena waktu itu ikut papa, karena papa juga ditugaskan di beberapa negara dengan kapasitasnya sebagai profesional kerja di British Petroleum at the BP, time gitu kan, di BP. Saya tuh di cluster sebagai third culture kid gitu. Jadi orang yang asalnya dari luar, dari dimana kita sedang tinggal di saat itu gitu. Maka sebagai third culture kid ini dilemanya banyak sekali. Salah satunya adalah kita orang yang sebetulnya sangat bingung dengan identitas. Yes. Very confused gitu. Karena dimanapun kita berada, walaupun saya memegang teguh dua hal, harus bangga sebagai orang Indonesia, dan dimana saja saya berada itu harus mampu merepresentasikan Indonesia sebaik mungkin, baik itu melalui kalau dulu tuh namanya United Nations Day, jadi kita memperlihatkan budaya Indonesia melalui tarian atau lagu-lagu gitu ya Mas ya. Jadi intinya harus bangga, itu yang pertama, dan itu udah ditekankan sejak saya kecil gitu. Dan yang kedua bahwa saya seorang Muslim gitu. Jadi ini dua aspek dari identitas saya, dimanapun saya berada, saya pegang teguh, ibaratnya seperti itu. Tapi bisa dibayangkan, saya dibesarkan di sebuah lingkungan yang very diverse gitu. Dengan berbagai macam way of life dan pendekatan mengenai kehidupan, budaya, kultur, habit, lifestyle. Dan gimana sih caranya untuk kita tetap menjadi diri kita, despite everything. Nah, maka dengan pengalaman itu, dan saya jujur sekarang melihat ke belakang itu, saya sangat I really appreciate that experience. Dulu mungkin saya sebel ya Mas ya, baru tinggal terus. 1 tahun, baru punya teman, baru nyaman, dekat, baru ini, pindah lagi, gitu. Itu kan bisa dibayangkan juga, saya berarti sejak kecil sudah diajarkan untuk beradaptasi. Dengan situasi-situasi yang berbeda. Makanya saya itu orangnya luas dan open minded banget. Kalau dan saya orangnya itu keinginan tahunya itu tinggi banget gitu, terhadap segala aspek kehidupan. So itu salah satu hal di mana akhirnya kenapa tadi ya pendekatannya kembali kepada kenapa dapilnya di Jawa Timur, yaitu satu aspek adalah untuk mengenal latar belakang saya lebih dalam lagi, dan untuk bangga dengan saya asalnya itu dari mana gitu. Wah, keren. So it's a self-discovery. Betul. Tapi justru dengan banyak pindah-pindah itu, jadi adaptability-nya jadi tinggi sekali gitu ya. Nah, menarik di poin itu Mbak Roro ya, artinya sebagai orang dengan background pendidikan yang baik, sangat baik bahkan gitu ya, S2 di luar negeri. Lots of golden opportunities out there for you in the private sector. Dan ya tadi udah dijelaskan sebetulnya alasannya gitu ya. Saya pernah baca juga bahwa Mbak Roro termasuk yang menolak juga sudah mendapatkan, betul ya, seperti itu ya. Dan latar belakangnya balik lagi ya, motivasi yang tadi awal tadi disebutkan, ingin berkontribusi untuk bangsa, ingin memberikan yang terbaik. Betul, dan di samping itu juga ingin mengimplementasikan segala sesuatu hal yang saya pelajari di luar negeri di Indonesia gitu. Dengan cara ya saya mengabdikan diri pada saat itu dan hingga saat ini kepada negara gitu. Top. Ini nih, kayak gini anak muda Indonesia tuh harus kayak gini. Dan banyak kok.
Iya. Banyak anak Indonesia. They needs to be found. Yes. harus dicari ya, you guys guys. harus masuk lewat Politician Academy nanti. Boleh. Nah, Mbak Roro, satu lagi tadi kita bicara mengenai adaptasi penyesuaian sekarang dengan tugas-tugas di Komisi 7 gitu ya, dapat tempat yang sesuai dengan passionnya. Merasa mudah nggak tugas-tugas di situ ya, karena ya sesuai dengan passion, sesuai dengan pendidikan gitu ya. Ya alhamdulillah ya. Jadi kalau di politik, teman-teman yang menyaksikan juga, semua ini tidak lepas dari kesempatan yang diberikan kepada kita, gitu, oleh para senior kita, baik itu pimpinan fraksi atau pimpinan DPP, gitu ya, sebuah partai. Itu sangat penting gitu. Ketika kita mendapatkan support yang luar biasa dan mereka yakin bahwa kita mempunyai kemampuan untuk melakukan sebuah, baik itu terobosan atau perubahan, maka kita akan ditempatkan di tempat yang paling tepat gitu. Makanya saya bersyukur fraksi itu menempatkan saya di Komisi 7 membidangi energi, riset inovasi, lingkungan hidup, lalu kemudian industri gitu. Dan ini merupakan passion saya dari awal, dan sebetulnya pendekatannya adalah, kalau saya ya, niat saya adalah bagaimana saya bisa berperan dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk bangsa gitu. Dan dimanapun saya ditempatkan, kebetulan di Komisi 7 ini, saya approach-nya adalah di sektor energi maupun industri ataupun riset gitu ya, yaitu tadi all about sustainability, energi bersih gimana ke depannya. Kalau industri, bagaimana kita dapat mengimplementasikan konsep circular economy gitu, agar semuanya itu circular dan ada sistem berkelanjutan juga di situ. Lalu kemudian research and innovation, bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan yang sejatinya bisa mempermudah negara Indonesia untuk mencapai, contoh kecil, the Sustainable Development Goals. Karena pembangunan sebuah bangsa itu tidak lepas dari riset yang kita kerjakan di dan dalam ini negeri. Mungkin bisa jadi salah satu kelemahan Indonesia. Ya, artinya tidak diberikan kelayakan untuk bidang research and development, dan kemudian akhirnya banyak brain drain ya, banyak orang-orang pintar Indonesia yang lebih senang bekerja di luar dibandingkan di negerinya sendiri gitu ya. Sayang Jadi ini banget. tugas Mbak Roro juga gitu ya, untuk membuat supaya anggaran untuk masalah riset bisa lebih besar, pemerintah punya fokus terhadap itu lebih banyak, termasuk penelitinya, dosen-dosennya gitu ya, yang bergerak di bidang bagaimana itu. kita mensejahterakan, bagaimana mereka bisa dipermudah dalam kontribusi mereka ya, karena kontribusi terhadap pembangunan bangsa ini kan macam-macam ya, pendekatannya bisa sebagai politician, bisa sebagai legislator ataupun eksekutor gitu ya. Tapi di satu sisi, this academia world menurut saya juga melakukan kontribusi yang sangat masif melalui Bangga juga pasti sama gitu ya, melakukan riset-riset di sebuah bidang yang tujuannya adalah ya ini berperan loh untuk bagaimana negara Indonesia bisa maju ke depannya gitu kan. Nah ini ingin sekali kita perkuat gitu melalui dukungan politik di Komisi 7, dan the good news adalah bahwa lintas fraksi di Komisi 7 ini sangat mendukung, terkhusus untuk riset dalam negeri dan bagaimana kita dapat melakukan terobosan dan inovasi yang baik untuk bangsa, tetapi juga ada relevansinya terhadap perkembangan industri juga. Terus misalnya kita berbicara mengenai energi bersih, bagaimana riset yang dilakukan atau inovasi ada relevansinya terhadap bagaimana kita bisa mencapai target-target yang sudah ditetapkan, misalnya 23% EBT pada tahun 2025, contoh kecil ya, mengenai energi transisi dan sebagainya. Nah ini harus semuanya itu berkaitan Mas, gitu. Research harus menghasilkan inovasi, dan inovasi itu harus berdasarkan ataupun membantu merealisasikan target-target besar yang kita miliki. Betul, wow luar biasa. Ini dari tadi serius sekali kita bicaranya gitu ya, hal-hal yang kayak bukan dengan anak muda. Oke, sekarang saya coba gitu, kita coba cari pertanyaan yang lebih turn down a little bit. Alright, Oke. Sebagai anak muda di luar kegiatan DPR, apa yang dilakukan Mbak Esti?
Saya orangnya Sports. suka olahraga. Okay. What kind of sport? I like to swim. Swim, alright. I like to cycle. Alright. Terus juga saya juga sejak pandemi ya. Jadi sejak pandemi ini saya nyari olahraga yang dimana bisa menghindari kerumunan sebetulnya. Oke. Jadi lagi menekuni berkuda juga. Okay. Yeah, so I'm learning how to play polo, which is really interesting. Very British. Very British, gitu kan, very British. Tapi seru banget gitu. Dan saya merasa bahwa kehidupan itu kan harus balance ya. Jadi kita juga harus explore hal-hal yang membuat kita happy, gitu ya. Apalagi di tengah COVID gini kan, maksudnya kita harus selalu mengenal diri lebih lagi dan melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia. Jadi sports is my escape, one of my escapes. Saya escapes-nya banyak banget. Other escape is spending time with, spending time with the people that I love, ya kan, my friends, my family. Saya suka baca buku juga, so I spend time doing that. Pokoknya bagaimana kita itu bisa selalu belajar mengenai hal-hal baru. What kind of books? I don't know if you know Paulo Coelho. Okay. Ya, Paulo Coelho, Alchemist. Itu buku-buku, nggak tahu ya. Saya tuh orangnya philosophical banget gitu. Jadi tadi dibilang ini kayak orang udah tua, emang jiwanya itu kayak old soul gitu. Old school. Saya old soul gitu. Jadi kalau diajak ngobrol sama orang, pasti melampaui usianya, nggak kayak umurnya beyond gitu. Your age. I think by nature I'm just like this gitu. Jadi ya itu tadi pokoknya hal-hal yang membuat bahagia, things like that make me happy. But you are not always serious, right? Enggak. Ini cuma kemasan doang. Okay. In person sebenarnya I'm not like this juga. Okay, great. Mimpi Mbak Roro. 10-15 tahun ke depan ada di mana? Saya berharap untuk bisa tetap berkontribusi untuk rakyat sih, dengan apapun jalurnya ya. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Betul. Tapi saya melihat diri saya untuk tetap berkontribusi kepada rakyat dengan cara saya. Maybe masih di DPR, maybe sebagai eksekutif, maybe sebagai profesional. Kalau ditawarin jadi menteri gitu, one of the minister, why not gitu kan? Why not? Why not? Kalau memang ya mudah-mudahan saya capable gitu untuk bisa melakukan itu. Tapi apapun itu Mas, saya sih yang penting berkontribusi untuk orang yang banyak, karena hidup ini kan kita harus menjalani sesuatu yang membuat kita bahagia. Even with work gitu. Jadi pekerjaan kita itu harus sesuatu yang bikin kita motivated setiap harinya. Dan saya termotivasi ketika saya tahu bahwa apapun yang saya lakukan itu dampaknya kepada orang yang banyak. Itu gitu. Jadi insya Allah diberi jalan dan tetap di jalur politik berarti ya. I guess for now I see my life that way. Kita nggak pernah tahu. Kalau Mas Bonggas nanya saya 10 tahun yang lalu, saya nggak maksudnya dalam arti kata nggak nyangka gitu saya berada di posisi seperti ini saat ini. Betul. Karena I never expected bahwa saya akan terjun di dunia politik di usia yang sangat muda. Betul. Gitu, with all its challenges. Dan mungkin orang melihatnya hal-hal baiknya ya. Maksudnya kita sekarang cerita juga banyak hal positifnya. Tapi di samping itu, ini perlu kita tahu juga. Iya, kita harus tahu gitu bahwa di samping ataupun di luar dari apa yang kalian lihat ya, prestasi kita dan apapun itu juga sebuah kerja keras yang luar biasa yang dimana setiap hari kita harus keluar dari zona nyaman kita gitu. Apalagi sebagai anak muda, bisa dibilang juga sebagai perempuan gitu ya. Saya nggak suka melihat itu sebagai barrier karena menurut saya bukan kok gitu. Tetapi suka nggak suka memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Berhadapan dengan orang yang lebih tua, ya kan? Bagaimana mereka bisa seutuhnya bukan hanya mengakui tapi juga bisa memandang bahwa apa yang ingin kita sampaikan atau apa yang kita sampaikan itu relevan gitu. Dan mereka ingin mendengarkan itu. Betul. This is a very psychological thing, right? Tapi ini ternyata sebuah tantangan tersendiri gitu.
Makanya saya itu saya belajar untuk menjadi orang yang adaptif itu tadi adaptif dan open-minded aja gitu. Betul. Dan tidak terlalu mengklaster diri sebagai DPR. If you understand. Betul. Jadi saya cenderung saya sebagai anggota DPR RI, tapi saya juga Esti atau Roro gitu ya, yang mempunyai keinginan untuk berkontribusi. Let's discuss. Seperti itu gitu. Dan nggak mudah untuk ngejudge orang ya. Iya. Betul ya. Jangan menggeneralisasi juga. Nggak bisa. Gitu, nggak bisa. Betul. Butuh waktu dan proses untuk mengenal seseorang dan sebuah situasi gitu kan. Betul. Jadi kalau teman-teman di sini kan pasti ngelihatnya di Instagram, foto-fotonya, sukses-suksesnya, manis-manisnya. Tapi di balik semua itu adalah kerja keras yang tidak terlihat gitu. Nah, ini contoh kerja kerasnya kayak gimana nih, Mbak? Kasih contoh juga. Biar mereka nggak ngelihat ini dunia glamoris gitu ya, yang wah pasti hebat-hebat, enak-enak semua di situ. Misalnya kayak rapat sampai jam subuh gitu ya, sampai seharian. Kemudian gimana? Banyak sekali sacrifice yang harus kita lakukan, apalagi sebagai anak muda. Mungkin waktu yang bisa ya itu juga saya memang enggak ya. Cuman maksudnya waktu yang fun gitu, yang mungkin anak muda lebih mengalokasikan banyak waktu buat itu, kita tidak bisa, terlalu bisa melakukan itu. Lalu kemudian bagaimana kita sacrifice waktu dengan keluarga misalnya, dengan teman-teman dekat. Makanya sekarang saya tuh kalau ketemu orang yang menurut saya penting di kehidupan saya, baik itu keluarga atau teman-teman dekat, I value quality time. Jadi saya tuh kalau ketemu orang, karena saya tahu waktu itu nggak banyak dengan mereka gitu. Jadi ketika ketemu, saya kepingin fokus dan betul-betul mendengarkan apa sih yang how are you doing really. I wanna know about how you're doing internally, mentally, and is everything okay. Udah capek basa-basi juga mungkin ya. Capek basa-basi. Karena kita tahu semua ya di dunia itu kita udah banyak sekali basa-basi dan topeng. Dan kita ini pintar ya. Cara masuknya itu pintar sekali gitu. Tapi ya gitu. So I really value quality time gitu dengan orang-orang terdekat. Ini baliknya pintar lagi. Nggak terjebak. Sampai lupa tadi pertanyaannya apa sih gitu kan. Tapi intinya seperti itu sih. Dan sacrifice lainnya adalah kita harus kerja lebih keras karena kita kan sebagai anak muda pengalamannya tidak sebanyak para senior kita. Jadi harus bisa lebih meluangkan waktu untuk belajar, baca-baca artikel ataupun keep updated with recent events. Dan kita belajar melalui documentary, kan cara belajar macam-macam ya. Jadi independent learning itu penting sekali sebelum kita masuk ke dalam rapat official gitu ya, resmi dengan para dengan menteri, dengan dirjen, dengan seluruhnya yang tentunya sangat kompeten di bidangnya masing-masing. So we have to bring something in the table. Tetapi untuk melakukan itu kita harus melakukan persiapan yang cukup matang juga. Dan saya merasa terbantu dengan adanya tim ya. Jadi kita harus mengakui bahwa tim adalah support system yang luar biasa dan saya sangat bersyukur dengan tim yang baik. Betul. Ya, itu juga tergantung bagaimana kita bisa memilih tim yang baik gitu ya. Karena kalau enggak banyak cerita juga tim yang malah merepotkan gitu ya. Bikin kasus sendiri gitu ya. Nah, ini ada entry lagi. Saya nggak tahu nih maksudnya. Ya kita nggak masuk ke situ gitu ya. Tapi gini, tadi udah mulai masuk kepada perempuan, ya. Perempuan di dalam politik. Nice. Saya termasuk salah satu orang yang beranggapan bahwa dunia politik akan lebih baik kalau misalnya perempuan lebih banyak masuk ke dalam dunia politik. Ya, salah satu kasus yang terjadi kemarin pada waktu COVID, kita bisa lihat bahwa ternyata negara-negara yang berhasil mengatasi COVID dengan cukup kuat, cukup cepat, itu kepala negaranya perempuan. Ada Jacinta Ardern, ada Finland, Sanna Marin, kemudian ada yang di Taiwan. Jadi saya lihat ini mungkin menunjukkan bahwa sebetulnya perempuan itu lebih peka,
terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan publik. I think so. Yeah, so Yeah. do you agree with that? Saya 100% sih Mas. Yeah, Dan yeah. kita melihat kalau sekarang perempuan di DPR itu mencakupi kurang lebih 21% lah gitu. Masih Memang kurang. masih kita masih minoritas gitu Yeah, ya. yeah. Tetapi saya melihat perempuan ini kan diberikan banyak kelebihan ya. Dalam arti kata bisa multitasking. Yeah. Physically Terus pun, juga secara emosional itu empatinya jauh lebih tinggi Yes. mungkin ya. Right. Dan nurturing, jadi ada sifat nurturing dan Not melihat destroying, ya. segala bukan segala melihat segala sisi secara keseluruhan tuh bisa gitu ya. Jadi sebetulnya ya kita butuh lebih banyak perempuan untuk masuk di dalam dunia ini agar kita juga dapat menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ada studinya sih Mas, saya lupa ya, don't quote me on this, tapi ada sebuah studi yang menyatakan bahwa ternyata keterlibatan perempuan di dunia politik itu bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang ada long term effect yang positif gitu. Jadi lebih memikirkan jangka panjang. Jangka panjang, betul. Baik itu misalnya isu-isu seperti climate change atau kalau sekarang Komisi 7 renewable energy gitu ya, lebih ke sustainability. Itu ternyata partisipasi perempuan itu sangat relevan, sangat dibutuhkan lah. Betul. Makanya gampang-gampang susah ya guys. Dalam arti kata ini kan dunia yang mayoritas laki gitu. Betul. Very masculine. Very masculine. Very masculine. Dan mungkin dari sini saya dipaksa untuk menyesuaikan diri dan harus berani gitu ya. Kalau perempuan itu kan ada aspek-aspek kepingin nyaman, kepingin protected, iya dong. Tapi sekarang masuk di dunia politik, aku tuh ngerasa kayak harus jadi macan. Iya. Exactly. Nggak bisa manja. Jadi manjanya di rumah aja gitu loh. Di rumah manja nggak apa-apa gitu. That's another thing I'm learning. Dan ini mungkin teman-teman supaya ikut belajar bareng sama saya gitu, karena apapun jabatannya ya, saya itu belajar, yaitu tadi ada adaptif gitu. Kalau misalnya di rumah, saya sebagai Esti, I'm just a daughter, I'm a friend, ya. Di luar dari embel-embel amanah gitu yang diberikan sebagai DPR misalnya, dan di luar rumah baru saya menjalankan tugas sebagai anggota DPR. Dan saya merasa lebih nyaman menjalankan hidup dengan cara seperti itu gitu. So I don't carry my DPR title everywhere I go, gitu. Karena saya merasa ya itu tadi semua itu titipan ya. Jadi kita menjalankan kehidupan itu santai aja gitu. And it's okay to show certain parts of yourself depending on the situation. Jadi kalau di rumah itu tadi saya boleh agak manja, jadi I'm just a kid in a way gitu kan, masih muda gitu. Aspek-aspek itu oke lah ya, namanya juga umur ya, maksudnya kita nggak apa-apa dong gitu. Tapi di sisi lain ketika kita ada di kantor ya itu kita harus memperlihatkan sisi lain ya, tough side-nya kita gitu, karena ujung tombaknya adalah kita harus maksimal dalam berjuang untuk orang-orang yang menitipkan amanah kepada kita. Harus bisa jutek juga ya Mbak ya? Ya, dan saya pernah tuh jutek. Iya kan? Iya. Ya, di male world gitu ya. How they see women politician ya. Young politician gitu ya. Iya. Jadi perlu juga ya. Kapan harus tough, kapan harus dan keluar cakarnya. Menurut saya wajar-wajar aja gitu. Apalagi kita sedang memperjuangkan sesuatu yang krusial dan kita merasa urgent. Ada baiknya kalau kita melihat pemerintah tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya, we can. Dan kita mempunyai kewenangan, kapasitas, kewenangan dan untuk melakukan itu. Wow, nggak kerasa. Ini keren sekali nih, udah luar biasa. Nah, Mbak Roro mungkin terakhir, ya karena kita pendengar kita juga banyak anak-anak muda, orang-orang baik yang ingin masuk ke dalam politik, amin gitu ya. Perempuan yang ingin masuk ke dalam politik,
Nah, tadi udah dijelaskan sebetulnya di awal sedikit ya, makanya saya tadi bilang itu bukan konklusi gitu. Tapi kira-kira message untuk teman-teman ini apa? Ya, message saya buat teman-teman yang sedang mendengarkan podcast The Politician. The Yes. Politician Academy, right? Yes, dari Politician Academy. There we go, sorry guys. Semoga kalian termotivasi dan paling tidak bisa melihat sisi lain dari apa yang kalian lihat di TV ataupun di media-media konvensional lainnya gitu ya, karena yaitu gitu bahwa dunia politik itu sangat berwarna-warni dan pengalamannya sangat berbeda tergantung siapa yang menjalaninya juga. Dan saya ingin mengingatkan aja bahwa semua itu kan tergantung dari niat kita gitu ya. Betul. Kalau kita niatnya dari awal adalah untuk mensejahterakan masyarakat, berkontribusi untuk negara, hal-hal positif, ya pasti ketika kita masuk di dunia ini ya fokusnya itu aja gitu. Betul. Jadi kita akan selalu fokus terhadap apa yang menurut kita penting. Yeah. Nah, maka yang penting ditekatin dulu gitu niat itu, dan ketika terjun just give it your all. Jangan takut, karena saya juga setiap hari ada dong aspek-aspek di mana saya merasa di luar dari zona nyaman atau khawatir. Dan itu sesuatu hal yang harus diperangi, karena kita berjuang untuk negara ini, kita berjuang untuk bangsa, kita berjuang untuk masyarakat. Jadi kalian jangan takut dengan dunia politik. Mudah-mudahan juga bisa mulai tergerak, paling tidak untuk inquisitive aja ya, untuk ingin tahu gitu tentang dunia ini. Negara Indonesia ini tidak lepas dari politik, proses politik. Suka nggak suka, gitu. You may hate it, but it's the reality. Jadi mudah-mudahan kalian paling tidak belajar something new, ya, sesuatu hal yang baru, dan insya Allah juga kedepannya bisa tergerak untuk bergabung di dunia politik. Amin, amin. Dan kalau menurut saya perlu mempersiapkan diri juga, gitu ya, karena masalah regenerasi atau pergantian kepemimpinan itu kan udah tinggal masalah waktu ya. Cepat atau lambat anak muda yang akan pegang itu. Dan kalau mereka bisa punya niat yang bagus tadi, bisa punya kemampuan yang bagus, bisa punya skill yang tepat, saya pikir ini bertemu di makanya nanti dibantu dengan Politician Academy. Amin. Baik, terima kasih. Saya pikir sudah cukup panjang dan bermakna sekali ini. Saya sendiri banyak belajar dari Mbak Roro, dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, dan semoga teman-teman di rumah masing-masing gitu ya, di tempat bisa mendapatkan hal yang positif dari pembicaraan kita. Demikian dari Politician Academy, sampai bertemu dalam edisi podcast berikutnya, dan salam perubahan. Salam perubahan.